Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadaratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para talaba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih bisa melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang selama ini kita tunaikan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang berkualitas adalah yang pertama, ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibadah tersebut betul-betul dilandaskan dengan keikhlasan. Nah, duduknya kita di tempat ini tidak lain tidak bukan berusahanya kita untuk memperbaiki dari kualitas ibadah yang kita lakukan agar semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pentingnya peran daripada ilmu. Bahkan di dalam satu makalah dikatakan wa'dul ilmi hayyun ba'da mautihi. Orang yang memiliki ilmu, dia akan hidup walaupun jasadnya telah ditelan bumi, walaupun dia sudah wafat. Orang yang berilmu, ilmunya akan selalu bermanfaat untuk umat-umat berikutnya sampai dengan akhir zaman. Kita tahu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama kita, mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan mereka masih hidup dengan ilmu yang diajarkan kepada kita sampai kepada kita. Tapi wadul jahli mayyitun, sedangkan orang bodoh hakikatnya dia telah mati walaupun jasadnya masih berkeliaran di muka bumi. Wujuduhu ka'ada ini, wujudnya dia seperti tidak adanya, karena kehadirannya dia tidak berdampak manfaat bagi umat manusia. Maka kita berusaha di tempat yang mulia ini untuk memperbaiki kualitas ilmu kita, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih melanjutkan dari materi pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu dikatakan seseorang mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam, yakni dengan cara hadirnya kita
ketika imam takbiratul ihram. Kemudian kita mengiringi bertakbir dari takbiratul ihramnya imam bi ghairi tarakhin, dengan tanpa menunda-nunda. Wa illam yahdurhu aw tarakhin ya fatatu fadilatuhu. Nah, kalau kita tidak hadir bersama dengan imam ketika imam takbiratul ihram, atau kita hadir tapi kita menunda-nunda untuk tidak bersegera mengiringi takbiratul ihramnya imam, maka hilanglah dari keutamaan takbiratul ihram. Karena fadilah keutamaan daripada takbiratul ihram bersama dengan imam ini merupakan fadilatun mustaqilatun, keutamaan tersendiri, makmurun biha, yang mana kita diperintahkan untuk berusaha memperolehnya. Likonihi sofwatus sholah, karena takbiratul ihram ini adalah inti daripada ibadah sholat itu sendiri. Wali anna mulazamahu arba'ina yawman yuktabu lahu bara'at minan nar wa bara'at minan nifaq. Di samping itu juga berdasarkan dengan hadis Nabi bahwa orang yang selama 40 hari berturut-turut di dalam sholat 5 waktunya tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka orang tersebut akan dibebaskan dari 2 hal. Dibebaskan dari siksa api neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Nah, ini keutamaan orang-orang yang ketika dia sholat berjamaah dia berusaha untuk mendapatkan keutamaan fadilatul takbiratul ihram ma'al imam, keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Karena itu inti dari ibadah sholat. Karena wa inna likulli syai'in sofwah, karena setiap segala sesuatu itu memiliki inti. Nah, intinya kita apa? Hati. Intinya kendaraan jadi mesin, intinya rumah jadi pondasi, intinya rumah tangga ya di kepala rumah tangga. Nah, intinya sholat itu di takbiratul ihram. Maka usahakan ketika kita takbiratul ihram berusaha hadir bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Wakila yahsulu fadilatut taharruk bi idraki faqdil qiyam. Nah, pendapat lain, nah ini pendapat yang lebih ringan. Selama kita masih mendapati sebagian dari berdirinya imam di dalam sholatnya pada rakaat pertama, maka orang tersebut sudah dikatakan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Rakaat pertama nih, imam takbir kita baru datang, imam baca Fatihah, kita baru takbiratul ihram. Nah, sebagai ulama di orang tersebut masih dikatakan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, karena dia masih mendapati sebagian dari berdirinya di imam walaupun dia tidak mengiringi dari takbiratul ihramnya di imam. Kemudian wa yundabu tarkul isyraq wa in khafa fawtut taharruk. Begitu juga ya, memang mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam itu satu keutamaan tersendiri. Namun disunahkan bagi kita untuk tidak al-isra. Apa isra? Isra itu terburu-buru, ya, terburu-buru untuk menghadiri sholat berjamaah baik di masjid maupun di musola. Wa in khafa, ya, fautut taharruk, walaupun kita mengkhawatirkan takbir ihramnya bersama dengan imam, takut nggak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, sunnah. Jadi makanya yang pembahasan kita kemarin,
usahakan kita bersiap-siap prepare itu sebelum azan dikumandangkan. Di Islam betul-betul mengajarkan kita disiplin waktu dan tidak tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan berkaitan keseharian kita. Karena hal yang sifatnya terburu-buru, hasilnya biasanya nggak baik, nggak sempurna. Maka kerjakanlah dengan sakinah wal waqar, ya, dengan tenang, ya, tidak terburu-buru, betul-betul persiapan. Karena apapun kalau dilakukan dengan cara buru-buru, dijamin hasilnya nggak akan 100% sempurna. Bikin anak pengennya buru-buru aja, ya, jangan lupa wudu dulu sebelum bikin anak. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat, tuh, jangan lupa baca Quran, ya. Kemudian baru berhubungan badan dengan cara yang pelan-pelan, jangan buru-buru. Kalau buru-buru jadinya bantet itu anak, ya, hasilnya nggak bagus, ya, karena buru-buru itu salah satu daripada pekerjaan syaitan. Nah, di dalam melaksanakan ibadah pun seperti itu anjurannya. Sunnah bagi kita untuk tidak terburu-buru di dalam melakukan ibadah sholat. Bil masjid, maksudnya di dalam kita berjalan menuju masjid, menuju mushola. Liyadrukan takbiratul ihram, agar kita mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Wadzalika li khabar, karena hal tersebut berdasarkan dengan hadis Nabi. Idza uqimatis shalah, ketika qomat telah dikumandangkan, kata Nabi ini. Ketika qomat salat telah dikumandangkan, fala ta'tuha tas'un, maka janganlah engkau mendatangi tempat ibadah dengan terburu-buru. Wa atuha tamshuna alaikum bis sakinah wal waqar, dan datangilah dengan cara berjalan dengan cara as-sakinah wal waqar, tenang, persiapan, tak buru-buru, ya. Ini penting karena anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Fama adraktum ya fasallu, ya, kalau memang kalian mendapati takbiratul ihram bersama imam, ya sholat, alhamdulillah. Wa ma fatakum ya atimu, ya kalau memang nggak dapat, ya sempurnakan sholat Anda. Selesai. Seperti itu anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak terburu-buru di dalam menghadiri majelis daripada tempat sholat ibadah. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, pekerjaan. Ini lagi nungguin orderan, toneng, buru-buru, dia lupa, ya, pakai sepatu, dia lupa pakai baju, maka buru aja lah, tinggalan HP-nya gara-gara buru-buru. Banyak kadang-kadang kalau buru-buru itu ada aja yang ketinggalan, ya. Maka dengan penuh persiapan, ya, ini Allah mengajarkan kepada kita dalam masalah ibadah, begitu pun di dalam urusan yang lainnya. Wa kata al-jamaah, ya, begitu juga, ya, disunahkan untuk tidak berburu-buru, ya, untuk, ya, menghadiri daripada sholat berjamaah al-asar illa fil jum'ah, kecuali di dalam sholat Jumat. Maka wajibu taqatahu in raja idrakan tahrum qabla salatil imam, maka wajib untuk sesegera mungkin, kalau memang dia mampu dan bisa mendapatkan takbiratul ihram sebelum imam salam.
Berarti kalau dalam sholat Jumat sebelum imam melakukan rakaat yang kedua, syukur-syukur berangkatnya habis sholat subuh. Kan di dalam berangkat sholat Jumat itu ada keutamaan al-bukur. Orang yang berangkat pagi-pagi dapat pahala kebo sapi. Naik lagi jam 9 dapat pahala kambing. Naik lagi jam 11 dapat pahala ayam. Naik lagi tengah 12 telur ayam. Jam 12 kelas berapa cangkangnya. Ya, udah imam khotib naik, ya tai ayam. Ya, itu ada waktu-waktu di mana keutamaan bagi seorang muslim untuk hadir melaksanakan sholat Jumat. Ada keutamaan tersendiri. Ini kita hadir Jumat kalau udah nunggu azan yang kedua, azan yang kedua berarti azan khotib naik untuk berkhutbah. Ya, ngantuk kelamaan ini ya. Jadi kalau dalam sholat Jumat malah sunnah untuk kita bersegera. Kemudian wa yasadu imamin wa munfaridin intidaru dakhilil mahallas sholat muridan al-iqtida bihi firruku wa tasyahudil akhir lillahi ta'ala. Sunnah hukumnya bagi seorang imam dan juga orang yang sholat sendiri apa? Menunggu orang yang akan masuk ke tempat sholat yang dia ingin bermakmum dengan kita, baik menunggu di dalam ruku kita dan juga menunggu di dalam tasyahud akhir kita. Tujuan kita menunggu lillahi ta'ala. Ya, jadi bisa kita lagi sholat, Allahu Akbar, nah kita ruku, nah kita udah sekelebatan ada orang masuk musola atau masuk masjid, sunnah itu kita tunggu. Ya, apalagi kita tahu nih dia bakal berjamaah, kita ngikuti belakang tungguin. Ya dia masuk, dia jamaah, nah, dia dapat takbiratul ihram, dia ruku, nah, berarti dia dapat 1 rakaat. Apalagi kalau masih dalam keadaan berdiri, dia tungguin nggak masalah. Ini dalam keadaan ruku, ada orang mau masuk ke musola, ke masjid, dan kita berkeyakinan dia akan bermakmum dengan kita, tungguin. Baik dia jadi imam, ya. Ada orang mau masuk, baca, kita lagi baca, ada orang kayaknya mau ikut jamaah, ditungguin. Ya, tungguin orang tersebut. Atau di tasyahud akhir, lagi at-tahiyat, sebelum mau salam nih, ada orang mau masuk, tungguin. Siapa apa? Apalagi kita berkeyakinan dia akan bermakmum dengan kita. Nah, setelah dia takbir, dia makmum kita baru assalamualaikum. Itu sunnah, ya. Jadi boleh sunnah, bahkan hukumnya bagi kita menunggu ketika ada orang ingin masuk berjamaah dengan kita, baik status kita seorang imam atau lagi sholat sendiri. Tapi dengan catatan tujuannya menungguin itu lillahi ta'ala, bukan ada unsur yang lainnya. Diperhatikan ya, dengan tidak ada membeda-bedakan. Yang datang si orang gak jelas buat tinggalin, nggak boleh. Buat yang datang pusat nggak tungguin, misalkan itu nggak boleh, ya. Jadi betul-betul menunggu itu tujuannya lillahi ta'ala. Bila takwilin, dengan catatan juga dengan tanpa berlebihan, maksudnya terlalu lama, ya nunggunya terlalu lama, ya. Sekedarnya, secukupnya. Wa tamyizun bainan dakhil, dan tidak membedakan di antara orang-orang yang masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Walau linahwi ilmin, walaupun semisal orang tersebut orang yang punya ilmu, orang kaya, nggak boleh itu. Ya, hukumnya seperti itu. Kita menunggu tapi ada nilai lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hukumnya tidak diperbolehkan. La yamayyazu walau kana li ajnahu ilmin kasyarafin, atau dia orang tua kita
atau dia saudara kita, li'annahu la yusaddu al-intidar, maka dalam kasus seperti ini tidak disunahkan untuk menunggu. Maksudnya apa ya? Maksudnya berjamaah itu penting, sampai ada anjuran bagi kita untuk menunggu, membantu orang agar sholatnya berjamaah, itu tekanannya. Ya, kadang-kadang kalau perlu kita mungkin kalau itu nggak penting, ya sholat tinggal sholat. Ini ulama mengajar kepada kita ini untuk memperhatikan sholat berjamaah. Ya, ada orang terlambat, kita tunggu biar dia mau jamaah, biar dia bisa dapat pahala jamaah. Ta'awun gitu. Ya, ta'awanu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam keburukan. Jadi Islam itu mengajarkan kita harus memiliki sifat sensitivitas, sifat kepedulian, saling tolong menolong, bukan menjadi pribadi yang individualis, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Itu bukan ciri dari umat Nabi Muhammad. Ciri umat Nabi Muhammad adalah dia berusaha memberikan manfaat kepada yang lainnya. Hidupnya dia usahakan bisa bermanfaat untuk yang lain. Kalau kita kan enggak, ada orang kesusahan, alhamdulillah, syukur loh. Orang kayak gitu udah dia mati sekalian. Kalau kita ada saudara muslim kena musibah, ada saudara muslim menderita, kita syukurin. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya di antara kita itu bersaudara. Jadi saudara yang diikat oleh keimanan, ya, itu lebih tinggi daripada saudara yang diikat dengan kesukuan, bangsa, bahkan ikatan darah ketika kita berbeda agama. Putus. Kita punya saudara kandung tapi lain agama, harta yang kita miliki gak bisa diwarisi kepada kita punya anak karena beda agama. Putus. Tapi kalau ikatan ukhuwah Islamiyah, itu ikatan kata Nabi ibarat satu tubuh. Ketika yang satu tubuh, anggota tubuh merasa sakit, semuanya akan ikut sakit. Itulah hakikat, ya, dari hubungan saudara sesama muslim. Makanya di dalam ibadah juga dianjurkan untuk saling membantu. Wa kadza fi sajdati tsaniyah yal haqqo muwafiqun takhallafa isma bi fatihati. Begitu juga di dalam sujud yang kedua, ya, agar makmum yang berjamaah dengan kita yang tertinggal karena dia menyempurnakan Fatihahnya bisa mendapatkan satu rakaat. Ya, makmum kadang-kadang kan bacaan imam, kadang-kadang imamnya cepat, yang udah biasa baca. Ada orang yang bacanya lambat. Nah, ini kita disunahkan menanti makmum yang bacaannya terlambat. Ketika di dalam sujud yang kedua, jangan sujud dulu. Ya kan kalau imam meruku dia baca Fatihah baru selesai, kita tinggal dia ruku. Nah, dalam sujud kedua jangan sujud dulu. Nunggu sampai makmum ikut sujud, baru dia duduk, baru kita sujud, baru sujud. Jadi ritme di dalam sholat juga ini perlu kita perhatikan, gerakan-gerakan sholat, ya. Jangan sampai makmum-makmum yang bacaannya lemah, tidak bisa mengikuti ritme di dalam bacaannya, ini tertinggal di dalam gerakan sholatnya. Karena makmum muafiq, makmum yang datangnya bareng dengan imam,
dia punya kewajiban membaca Al-Fatihah. Tapi kalau makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung imam. Tapi kalau makmum muafik itu siapa? Makmum yang datang yang bareng sama imam. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Nah, makmum seperti ini wajib baca Fatihah. Apa? Ya setelah imam baca Fatihah, imam baca surat, dia baca Fatihah. Kalau baca surat Qul ya di ritmenya dilamain dikit dengan surat Fatihahnya imam, makmum ini sempurna. Gitu. Makanya dalam tarawih, ini perlu diatur ya ritmenya, bacaannya, biar makmumnya ini tidak tertinggal di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, karena makmum muafik wajib hukumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, la khariji an mahalliha. Ya, jadi tidak sunnah menunggu. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Menunggu bagi imam atau orang yang sholat sendiri, menunggu orang yang ada di luar masjid atau di luar musola. Kalau ada di luar nggak perlu ditunggu. Insobur al-masjid, walaupun masjidnya kecil. Wala dakhilin ya'tadu al-bud'ah. Begitu juga tidak disunahkan untuk menunggu orang yang masuk ke musola atau masjid, tapi dia membiasakan al-bud'ah, bersantai-santai, lemah. Gak buru-buru atau enggak ketika komat dia langsung baris di depan, tapi santai-santai dulu. Kan ada tuh tipe-tipe orang begitu, dia nggak mau di sop depan, tenang santai belakangan. Kalau yang gaya seperti ini nggak sunnah bagi kita untuk menunggu orang yang punya gaya seperti itu. Wa takhirul ihram dan ruku, dan juga orang yang mengakhirkan takbiratul ihramnya sampai imam pengen ruku. Kan ada tuh imam udah takbir baca Fatihah, dia santai-santai belum ruku. Kalau udah Fatihah kelar baru kita takbir, kan ada begitu. Nah, tipe-tipe orang seperti ini kita nggak disunahkan untuk menunggu orang seperti itu, karena memang udah karakternya pengennya belakangan, ya pengennya belakangan. Bal yusanu, bahkan disunahkan ada jasron lahu, bahkan disunahkan bagi kita nggak perlu ditungguin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah orang tersebut dari menunda-nunda untuk bergerak sholat, dari ya bersantai-santainya dia ya untuk melaksanakan sholat. Wa yuhramu al-ibtida' li taraddud. Ya, begitu juga haram hukumnya menunggu ya karena tujuan tawaddud. Haram. Tawaddud apa? Kasihan. Ya. Makanya tadi qayyid menunggu orang tujuannya lillahi ta'ala. Tapi kalau ada tujuan kasihan, nggak enak, karena saudara, karena orang tua, karena guru, kan tungguin biar dapat jamaah. Karena kasihan, haram hukumnya. Ya, jadi niat menunggu orang untuk ikut dengan kita berjamaah itu niatnya lillahi ta'ala. Dan kalau niatnya karena kasihan biar dia dapat padilah jamaah, yuhram, hukumnya diharamkan. Ya. Wa yusannu lil imam takhfifus shalah ma'a ab'adin wa hay'atin bihaitsu la yaktasilu 'alal aqwal, dan sunnah juga bagi seorang imam di dalam sholat berjamaah untuk takhfifus shalah, meringankan sholatnya beserta dia melakukan sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hay'at la yaktasilu 'alal aqwal, dan juga tidak membatasi kepada hal yang paling sedikit. Jadi imam ya jangan terlalu cepat-cepat atau pendek-pendek di dalam sholat, juga jangan terlalu lama. Ritmenya ya sunnah abad tetap dia lakukan, sunnah hayat tetap dia lakukan dengan seukuran sunnah yang dianjurkan 3. Ya, jangan 1
Kalau satu berarti dia terlalu cepat rukunya, lebih nanti sampai mana? Ke satu terlalu cepat. Dan juga jangan melebihi dari 11. Ya, kan 11 itu sunnah. 11 bagi siapa? Bagi orang sholat sendiri. Itu sunnah 11. Kalau kita sholat sendiri, tasbih ruku dibaca 11 itu sunnah. Maka kalau jadi imam itu tengah-tengah, jangan terlalu sedikit, satu misalnya tasbih, juga jangan berlebihan 11. Ambil yang tengah-tengah, baca tasbihnya 3. Sunnah-sunnah angkat yang dikerjakan, sunnah-sunnah ayatnya juga dikerjakan. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu terburu-buru. Dalam hadis dikatakan, idza amma ahadukumun nas, ketika kalian, salah satu dari kalian menjadi imam dari manusia dari salat berjamaah, kata Nabi, fal yukhaffif, maka ringankanlah salatnya. Jangan cepat-cepat, juga jangan lama-lama. Fa inna fihi, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam jamaah itu ad-dha'ifu, ada orang yang fisiknya lemah, ada orang yang as-saqim, ada orang yang lagi sakit, wadal hajati, dan ada orang yang lagi punya hajat. Tuh, terutama sholat Jumat tuh yang jamaah yang berbludak, khutbahnya jangan panjang-panjang. Nanti ketika sholat baca suratnya jangan yang panjang-panjang. Ini udah khutbahnya setengah jam lebih, baca suratnya surat amma yatasaalun anin naba'il azim sampai kelar. Tepu yang jamaah itu. Di situ ada orang yang fisiknya lemah, di situ ada orang yang lagi kurang sehat, di situ ada orang yang punya hajat. Kata Nabi, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif, ketika kalian menjadi imam dari manusia maka ringankan. Tapi idza sholahadukum li nafsihi, dan ketika kalian sholat karena diri kalian sendiri, berarti sholat sendiri, ya falyutawwil, maka boleh kalian panjangkan masya'a, sekehendak kalian. Mau sejam berdiri silakan. Kalau sholat sendiri, Anda pengen sholat tarawih sekali satu malam khatam Quran, bisa. Rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai habis, rakaat kedua baca Al-Imran, begitu 30 juz, 30 juz khatam semalaman berdiri sholat tarawih. Tapi sholatnya sendirian, jangan ngajak-ngajak orang, apalagi di musola. Karena di tempat umum itu ada orang yang lemah, ada orang yang lagi sakit, ada orang punya jadi perintah Nabi ini, ya, sahih hadisnya, ya, sahih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bahkan dalam hadisnya dikatakan, ma suraitu khalfa ahadin qattu akhafu sholatin wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sekalipun sholat di belakang seseorang yang sholatnya paling ringan dan paling sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang sholat, dulu aku pernah jamaah nih, gak pernah mendapati sholat seperti Nabi. Nabi gak terlalu cepat, juga gak kelamaan, dan sholatnya sempurna. Ya, maksudnya seperti itu. Tetap sunah-sunahnya di bawah, ya, seperti baca Quran. Falyukhaffif, maksudnya apa? Ya, ini fil qiraah, diringankan dalam bacaan Qurannya. Wa ruku, diringankan dalam rukunya. Berarti kalau baca surat, kalau saat maghrib nih, karena waktunya cuma sedikit, baca suratnya jangan yang panjang-panjang. Kalau Jumat, karena waktunya panas, dia baca suratnya surat yang dianjurkan oleh Nabi. Sabihis itu boleh, al-ataka jisul khosiyah itu kan sunnah. Ya ini bacanya panjang-panjang, suratnya udah bacaannya gak bener, tapi rukunya sampai 11 kali, sujudnya 11 kali yang dibaca. Ini gak boleh, ya.
bahkan hukumnya menjadi haram. Wala yastawfil akmal, dan juga tidak berlebihan melebihi dari kesempurnaan. Illa in radiya bitakwilihi mahsurur, kecuali ya jamaah-jamaah yang ada ya di tempat tersebut ridho ketika sholat yang dilaksanakan ini dengan durasi yang panjang. Jamaah khusus berarti jamaah khusus seperti santri sama kiainya, ya namanya santri sama kiai ya pasti nurut ya salat tasbih panjang tuh salat tasbih. Ayo mujahadah baca surat yang panjang, dirinya lama, ya karena santri. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau di tempat umum ya at-tawassut, apa tawassut, tengah-tengah, ya nggak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Karena ahli sunnah wal jamaah itu ya tengah-tengah gitu. Kita di ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah, nggak ekstrim kanan, ya apa-apa bid'ah, apa-apa masuk neraka, apa-apa sesat, juga nggak ekstrim kiri liberal, apa-apa boleh, apa-apa boleh. Kita ada di tengah-tengah. Orang yang ada di tengah-tengah ini adalah orang yang cerdas. Nggak mungkin dia bisa ada di tengah-tengah kalau dia nggak cerdas. Ekstrim kanan dalam beragama terlalu berlebihan, apa-apa sesat, apa bid'ah, apa kufur, apa-apa begini. Ekstrim kiri liberal. Nah, kita di tengah-tengah ini sulit mengimbangi dua ya keadaan yang saling berlawanan. Kita berada di tengah-tengah. Itu ahlu sunnah wal jamaah, at-tawassut wa tawassul, menyeimbang. Ya, semua itu anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qurihal tatwil, dan dimakruhkan hukumnya memperpanjang sholat. Wa in qasadaluhu akhirin, walaupun dengan tujuan agar jamaah-jamaah yang terlambat yang di belakang bisa menyusul, tetap hukumnya makruh kalau dipanjang-panjangin melebihi dari ketentuan. Walau ra'a musalli nahwa harikin khaffafa, dan apabila seseorang yang sedang sholat dia melihat orang yang tenggelam misalkan, maka khaffafa, ringankanlah sholatnya, buru-buru, habis itu bantu dari orang yang lagi tenggelam. Ya cukup baca yang wajib-wajib saja. Kalau emang khawatir dia sholatnya enggak dia baca walaupun ringan, dibatalin, nggak masalah. Malah wajib kita batalkan untuk menyelamatkan orang yang lagi tenggelam, lagi kebakaran misalkan. Ya seperti yang kebakaran mati syahidnya. Sangit kalau nanti matinya ya lagi sholat, kalau kita mah sangit ya. Ya kalau lagi kebakaran itu ya buru-buru cepetin sholatnya ya. Wahal yalzamu amra, maka apakah wajib hukumnya? Nah di sini ada dua pendapat. Alladzi yattajihu annahu yalzamu li'inqati hayawan muhtaram. Bahkan menurut pendapat yang kuat, yang pertama adalah wajib untuk mempercepat karena untuk menyelamatkan hewan-hewan yang dimuliakan. Ya, jadi hewan-hewan yang dimuliakan. Siapa sih hewan-hewan yang dimuliakan? Hayawan muhtaram, al-murad bil muhtaram ma yahrumu qatluhu. Hewan-hewan yang haram dibunuh. Tahu hewan? Kita ini hewan. Ya, jadi di dunia ini kan Allah menciptakan hewan. Al-insan huwa hayawan natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Kebo, hewan yang nggak bisa berpikir. Ya kalau dalam ilmu mantik loh. Jadi kalau Anda dikatakan hewan, Anda jangan marah. Karena kita jenis hewan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, bukan jenis barang mati. Kita ini jenis hewan, hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berpikir. Kalau kebo, hewan yang nggak bisa berpikir. Kalau kuda, hewan yang beker. Ya, kita itu termasuk hewan.
golongan dari hewan. Siapa sih hewan yang haram dibunuh? Biberi mayah romo kotobu kak murtad. Murtad itu boleh dibunuh, maka dia wailu muhtaram. Itu lagi sholat, ada orang murtad betul, jangan dibatalin karena dia hewan yang tidak dimuliakan. Yang kedua, wazani muhsan, orang yang zina muhsan, ya, melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, watarik sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kita lagi sholat, ada orang meninggalkan sholat tenggelam, jangan nolongin. Bahkan kalau dalam ada krisis, ada anjing yang gak galak sama orang yang gak sholat, ada air tinggal sedikit, nih dua-duanya lagi kausan. Anda dulu kan kasih ke anjing yang gak galak daripada kasih ke hewan yang ke manusia yang kagak sholat. Kalau salah seorang anjing ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ukur anjing yang gak galak, maka lah khilafah bi adabi ihtarami. Anjing yang galak, anjing yang galak ini tidak ada khilaf di dalam ada ikhtilaf, tidak mulianya anjing tersebut. Kalau anjing yang gak galak, asani muhtaram, anjing yang dimuliakan bila khilafin wa ma'bina pun binasyid. Jadi anjing yang memberikan manfaat seperti anjing untuk berburu, ya, anjing untuk menjaga, kan gak galak tuh. Nah itu gak boleh tuh dibunuh. Bahkan tadi tuh dalam kasus seperti itu kita pilih mendahulukan anjing yang penjaga kita. Apa orang yang ninggalin sholat, kasih anjing yang jaga rumah kita daripada kasih ke orang yang ninggal sholat. Karena orang yang ninggal sholat, orang yang berzina, orang murtad dalam kacamata agama khairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Ya, dipaham? Ya, dipahami ya. Kemudian wa yajuzu lahu timikadi nahwi malin, boleh kita meringankan, mempercepat sholat kita karena untuk menyelamatkan harta, ya, harta benda. Lagi sholat ada maling, buru-buru habis itu bekerja, ya, lagi sholat ada kebakaran, aduh ada duit di lemari nih, kalau nggak buru-buru keburu kebakar, buru-buru langsung ambil duit, boleh hukumnya, nggak wajib. Kalau memang direlain ya nggak masalah kan, udahlah juga duit ini gue mau sholat aja, ya berarti mantap. Nah, ya, lagi sholat lihat motor dari maling, boleh Anda batalkan, langsung kejar itu maling, boleh juga nggak dibatalkan. Kalau harta itu sifatnya boleh-boleh saja, ya, jadi nggak terlalu menekan, ya, kalau harta. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsidu dhalimun aw yadriku lazimahu tahrisuhu wa takhiru sholah aw ibtaliha bikana biha. Yani apabila seseorang melihat dari hewan-hewan yang dimuliakan agama, ya, dan hewan tersebut, ya, akan terzalimi atau akan tenggelam, maka wajib bagi kita untuk menyelamatkan dan mengakhirkan sholat kita, au ibtaliha, atau membatalkan sholat kita apabila kita masih dalam keadaan sholat. Tuh kalau hewan yang dimuliakan. Kalau harta sifatnya boleh-boleh saja, tapi kalau makhluk hidup yang dimuliakan syariat wajib Anda batalkan, bahkan Anda akhirkan sholat tak dulu walaupun waktu tidak mepet. Ya, lagi sholat ada anjing, ente punya anjing jaga rumah, ya, lagi kekejar pintu, buru-buru batalin, tolongin tuh anjing. Ya, karena anjing yang dimuliakan syarat, ya, muhtaram. Kalau ada orang zina lagi tenggelam, biarin itu tenggelam, ya. Kalau ada orang murtad tenggelam, biarin itu tenggelam. Ada orang kagak mau sholat, biarin itu tenggelam. Nanti jangan batalin sholat, karena dia secara kata syariat orang yang tidak dimuliakan syariat. Hewan-hewan yang tidak dimuliakan syariat.
Kita ini hewan, tapi hewan yang punya akal. Au malan jazalahu dalik, atau harta maka hukumnya boleh. Nah, kalau harta hanya boleh saja, tidak sampai wajib. Wa kuriha lahu tarkuhu, dan makruh hukumnya meninggalkan itu semua. Wa kuriha ibtidalul naflin ba'da syuru'il muqim fil iqamah, dan makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah setelah komat-komat dikumandangkan. Ya, lagi imam lagi komat, lagi komat dikumandangkan, dia sholat sunnah makruh. Ya, makruh. Walau di ghairi idznil imam, walaupun tanpa seizin imam. Maka perengkana fihi atammahu wa illam yakhsha bi ismabi wa jama wa illa qadahu. Nah, kalau dia tetap kadang, udah kadang terlanjur lagi sholat sunnah, kemudian komat udah dikumandangkan, maka opsinya, caranya boleh bagi kita menyempurnakan sholat kita, sholat sunnah kita, yang apabila kita tidak khawatir tertinggal sholat jamaah. Tapi kalau khawatir tertinggal sholat jamaah kotoh, maka boleh langsung kita putus itu sholat sunnah. Dapat 1 rakaat langsung salah, nggak masalah. Kalau kita khawatir tertinggal daripada sholat berjamaah. Tapi kalau nggak khawatir, kayak kalau sholat sunnah ini kita sempurnakan, kita masih dapat berjamaah, ya sempurnakan saja sholat sunnah kita. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.